Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas C. Di sini kami akan memaparkan hasil dari proyek kami, yaitu pembuatan website dengan judul Tasikria, pengenalan kerajinan tradisional Tasikmalaya sebagai solusi pelestarian budaya lokal melalui platform digital berbentuk website. Sebelumnya, kami berterima kasih banyak kepada Bapak Henhen Lukmana selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi yang telah memberikan arahan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas proyek UAS ini dengan baik dan lancar. Untuk selanjutnya, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama, ada Amelia Andini dengan NPM 237006043. Yang kedua, ada Pani Maharani dengan NPM 237006048. Yang ketiga, ada Talita Ramadhani Nur Aziza dengan NPM 237006071. Yang keempat, ada saya sendiri, Haifa Salerin dengan NPM 237006075. Dan yang terakhir, ada Ginanjar Aditya Priyanata dengan NPM 237006084. Baik, untuk selanjutnya ada pembagian tugas antar anggota tentang pengerjaan proyek ini. Yang pertama ada Amelia Andini dengan NPM 237006043. Di sini bertugas antara lain yang pertama ada membuat list pertanyaan wawancara kepada mitra, yang kedua ada membuat kuesioner, yang ketiga membuat video highlight, dan yang terakhir membuat PPT. Untuk tugas anggota yang kedua yaitu Pani Maharani, tugasnya yaitu membuat mockup, membuat wireframing, dan membuat prototype dari website yang akan kami buat. Yang ketiga ada Talita Ramadhani, tugasnya yaitu membuat affinity mapping. Yang kedua membuat user persona, dan yang terakhir yaitu membuat user skenario. Dan tugas anggota keempat yaitu saya sendiri, Haifa Salerin, bertugas membuat laporan akhir, menuliskan feedback pengguna dari hasil kuesioner yang telah dikerjakan dan diberikan kepada pengrajin, dan yang ketiga yaitu membuat jurnal. Lalu untuk tugas anggota terakhir yaitu Ginanjar Aditya Priyanata bertugas membuat user flow dan membuat information arsitektur. Baik, untuk selanjutnya masuk kepada materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Amelia Andini. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami memilih proyek ini, di mana Tasikmalaya sendiri memiliki kerajinan tradisional seperti anyaman mendong, payung gelis, dan kerajinan bambu, dan juga banyak kerajinan lainnya yang kini mulai terancam punah akibat minimnya minat generasi muda dan keterbatasan pemasaran digital. Nah, banyak pengrajin kesulitan mempromosikan produknya karena kurangnya akses teknologi dan media informasi. Oleh karena itu, diperlukan solusi berupa platform digital berbasis website untuk memperkenalkan, memasarkan, dan melestarikan budaya lokal secara lebih luas dan lebih menarik. Selanjutnya, masuk ke dalam rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah kami amati, adapun beberapa rumusan masalah yang kami dapatkan. Yang pertama, bagaimana merancang website efektif untuk promosi dan pelestarian kerajinan tradisional Tasikmalaya. Yang kedua, bagaimana menarik minat generasi muda melalui fitur budaya digital. Yang ketiga, bagaimana memfasilitasi komunikasi antara pengrajin dan masyarakat. Dan yang terakhir, bagaimana menjangkau pasar lokal dan internasional secara digital. Selanjutnya ke dalam tujuan. Tujuan dari proyek yang kami buat, yang pertama itu memperkenalkan kerajinan lokal melalui platform website. Yang kedua, edukasi nilai budaya ke generasi muda. Yang ketiga, membantu pemasaran digital untuk pengrajin.
Yang keempat, memfasilitasi interaksi antar pihak terkait. Dan yang terakhir, mendokumentasikan proses kerajinan secara digital. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya yaitu manfaat dari proyek yang kami buat akan dijelaskan oleh rekan saya Talita. Kepadanya saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada manfaat proyek, ada untuk masyarakat dan untuk akademik dan inovasi. Nah, yang pertama untuk masyarakat yaitu meningkatkan kesadaran budaya lokal, yang kedua mempermudah akses informasi dan pembelian produk, yang ketiga mendorong pemberdayaan ekonomi pengrajin. Nah, untuk akademik dan inovasi, yang pertama ada pendekatan baru pelestarian budaya berbasis teknologi, kontribusi pada sosial teknologi, dan pendidikan budaya. Selanjutnya, ada metode pengumpulan data, yaitu ada wawancara, observasi, kuesioner, dan studi literatur. Untuk wawancara, yaitu wawancara kepada pengrajin, ada Bapak Ade Abu Bakar dan Bapak Sandi Mulyana. Kemudian wawancara kepada tokoh pengrajin, ada Bu Yuli dan Pak Endang Saifullah. Kemudian ada observasi, yaitu proses produksi dan pasar kerajinan di Raja Polah dan Panyingkiran. Yang ketiga ada kuesioner, menilai kesadaran dan minat masyarakat serta kesiapan digitalisasi. Yang keempat ada studi literatur, yaitu dari referensi dari jurnal dan penelitian sejenis. Selanjutnya ada temuan lapangan. Yang pertama, 75% pengrajin belum menggunakan platform digital. Yang kedua, 90% tertarik menggunakan website. Kemudian ada tantangan dan kebutuhannya. Tantangannya yaitu keterbatasan pengetahuan digital dan akses pasar yang sempit. Kemudian ada kebutuhannya yaitu website informatif, galeri, edukasi, dan sistem pemesanan. Baik, selanjutnya diserahkan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi solusi digital dari website yang kami buat yaitu website Tasikria. Untuk pemaparan materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya Kinanjar Aditya. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik. Sekarang untuk solusi digital untuk web Tasikria. Sini website ini dirancang sebagai platform digital yang tidak hanya berfungsi sebagai media promosi tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat luas. Kemudian yang kedua ada galeri produk yang dimana pada galeri produk ini menampilkan anyaman atau payung gelis, kerajinan bambu atau kerajinan-kerajinan lain khas Tasikmalaya. Kemudian ada cerita budaya, ada juga tutorial pembuatan dan juga testimoni. Kemudian tampilan visual khas budaya lokal Tasikmalaya. Jadi web ini menampilkan tampilan visual khas budaya lokal Tasikmalaya. Kemudian desain website juga dibuat responsif dan ramah pengguna sehingga mudah diakses oleh berbagai kalangan, baik pengrajin, mahasiswa maupun masyarakat umum melalui perangkat apapun. Selanjutnya untuk perancangan solusi, website ini dirancang dengan pendekatan user-centered design, yaitu berfokus pada kebutuhan dan kenyamanan pengguna utama. Untuk mendukung proses perancangan, wireframe dan mockup dibuat dengan menggunakan Figma, sehingga memudahkan visualisasi awal tampilan website sebelum tahap pengembangan lebih lanjut. Dalam proses ini, dua user persona utama dijadikan acuan, yaitu mahasiswa desain yang terbiasa dengan teknologi dan pengrajin senior yang lebih mengandalkan pengalaman langsung. Untuk struktur flow dan juga arsitektur informasi disusun secara logis dan intuitif, memungkinkan pengguna berpindah antar halaman tanpa kebingungan.
Baik, untuk materi selanjutnya yaitu dampak dan keterkaitan SDGs dari Astacita akan dijelaskan oleh rekan saya Pani Maharani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dampak dan keterkaitan SDGs. Ada 4 poin. Yang pertama, SDG 8, ini mendorong ekonomi kreatif pengrajin. SDG 9, mendukung inovasi berbasis digital. SDG 11 dan 12, pelestarian budaya dan konsumsi berkelanjutan. Dan PRN dan Astacita ini mendukung riset nasional dalam budaya dan teknologi. Selanjutnya, adalah desain web. Di sini ada halaman utama website yang menunjukkan mockup website Tasikria untuk mempromosikan kerajinan tangan tradisional dari Tasikmalaya. Mockup ini memberikan gambaran lebih nyata mengenai tampilan visual dan interaktivitas yang akan dimiliki oleh website. Di bagian atas terdapat beranda, produk, galeri, tentang, dan kontak yang memungkinkan pengunjung dapat dengan mudah mengakses berbagai bagian dari website. Pada bagian utama, itu menampilkan produk unggulan seperti payung gelis, anyaman bambu, dan keramik dengan gambar-gambar berkualitas tinggi yang langsung memperkenalkan produk utama yang ditawarkan oleh kerajinan Tasikmalaya. Selanjutnya, pada bagian jenis-jenis produk, ini menampilkan kategori kerajinan seperti payung gelis, anyaman bambu, dan keramik. Selanjutnya, dalam setiap gambar tersebut diberikan link untuk melihat detail lebih lanjut mengenai jenis kerajinan tersebut, termasuk dengan deskripsi produknya. Fitur galeri kerajinan memungkinkan pengunjung untuk melihat berbagai produk dengan kualitas visual yang tinggi, membantu pengunjung lebih tertarik dengan produk yang ditawarkan. Bagian proses pembuatan juga menunjukkan informasi penting mengenai bagaimana proses pembuatan kerajinan dilakukan dan memberikan edukasi bagi pengunjung mengenai keterampilan dan teknik tradisional yang digunakan oleh para pengrajin. Pada bagian apa kata mereka, menampilkan testimoni pengguna yang memberikan bukti sosial tentang kualitas kerajinan dan pengalaman mereka. Dan yang terakhir ada formulir kontak di bagian bawah memungkinkan pengunjung untuk menghubungi pengrajin atau pengelola website jika mereka memiliki pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada halaman menu tentang anyaman. Di bagian ini menampilkan halaman detail terkait produk kerajinan anyaman bambu di website Tasikria yang bertujuan untuk memperkenalkan kerajinan tradisional, khususnya produk anyaman bambu kepada masyarakat lebih luas. Nah, di bawahnya itu terdapat informasi tentang bahan-bahan yang digunakan, kemudian ada penjelasan mengenai proses pembuatan tas anyaman, dan selanjutnya ada bagian cerita dari pengrajin Tasikmalaya. Di sini ada menampilkan narasi singkat dari pengalaman dan harapan Bapak Ade Abu Bakar selaku Ketua Paguyuban Kampung Kreatif Sukaruas. Nah, selanjutnya ada halaman menu tentang payung gelis. Di sini menampilkan halaman detail mengenai produk kerajinan anyaman payung gelis. Di sini ada informasi tentang bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan payung gelis. Kemudian ada proses mulai dari tahapan, dimulai dari persiapan hingga pembuatan detail produknya. Selanjutnya ada bagian cerita pengrajin dari Tasikmalaya. Mungkin sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu merupakan penjelasan singkat dari website yang telah kita buat, yaitu website Tasikria. Jadi kesimpulan dari pemaparan tadi, yaitu proyek Tasikria merupakan solusi inovatif dalam pelestarian dan pemasaran kerajinan tradisional Tasikmalaya melalui platform digital dengan menghadirkan website yang edukatif dan interaktif. Sehingga proyek ini tidak hanya membantu pengrajin menjangkau pasar yang lebih luas, tetapi juga meningkatkan kesadaran budaya di kalangan masyarakat, khususnya kaum generasi muda. Tasikria ini berperan sebagai jembatan antara budaya
dan teknologi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif pengrajin lokal. Baik, sekian saja pemaparan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 kelas C tentang pemaparan website Tasikria. Jadi tugas ini disusun untuk mata kuliah Sosioteknologi Informasi yang diampu oleh Bapak Henhen Lukmana. Dan tugas ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosioteknologi. Baik, kami tutup saja sesi presentasi kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menjelaskan dan memaparkan materi tentang pembuatan website ini. Terima kasih banyak saya ucapkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.